tempat menabur ilmu. Kau tempatku goreskan jutaan pena. Kau tempatku berbagi rasa. Meski engkau hanya diam membisu. Goresan pena kini tertancap di badanmu. Jutaan kata kini terlukis di badanmu. Tanpa engkau tiada arti kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri terhormat dan teman-teman semua yang saya sayangi. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Prisca Gavrila Putri Rayuni. Saya dari SMP Negeri 1 Tiga Raksa. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu cerita Kisah Tuan Tanah Bongkok. Cerita ini saya ambil dari buku pedoman Lomba Bertutur Kabupaten Tangerang tingkat SMP. Teman-teman, mau tahu ceritanya? Dengarkan ya. Iya. Alkisah, dahulu kala di sebuah desa hiduplah tuan tanah yang kejam dan tak kenal toleransi dengan orang lain. Ia kini dikenal sebagai sebuah kampung bernama Kampung Pulau Teluk Naga. Tepatnya di seberang eretan anak sungai Cisadane. Akulah sang penguasa Kampung Pulau Cisadane. Tinggallah seorang tuan tanah yang kejam dan tak kenal toleransi dengan orang lain. Ia kini dikenal dengan sebutan si Tuan Tanah Bongkok. Sifatnya yang kejam dan berkuasa kala itu menjadikan ia satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh seluruh warga kampung seberang. Setiap kali ia melewati perkampungan warga dan bertemu dengan siapapun yang berpapasan dengannya, maka tangannya yang begitu besar dengan mudah melayang dan mendarat di pipi orang. Pak, aduh sakit. Kecuali bagi mereka yang membungkuk. Punten tuan, punten tuan, punten. Sedikit ampunan dan belas kasih masih mungkin diberikan. Semua warga sudah semakin geram dengan kelakuan si tuan tanah kaya yang kejam itu. Bagaimana tidak, segala hasil panen warga yang sudah susah payah mereka garap dengan lelah dan cucuran keringat, ia rampas begitu saja. Suatu sore, seperti biasanya, si tuan tanah bersama para jawabannya selalu berjalan-jalan di sekitar perkebunan tebu. Hobinya tidak lain adalah senang ganggu setiap orang yang dijumpainya. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berani melintas jalan yang biasa dilalui oleh si tuan tanah, kecuali segerombolan anak-anak yang sedang pulang bermain. Mereka semua tidak sengaja salah satu mereka yang sedang asyik berlari menabrak punggung si tuan tanah dari arah belakang. Alhasil mereka pun tersuruh ke tanah yang lembab bekas disiram air hujan. Mereka semua terkekeh melihat badan si tuan tanah yang kotor berlumuran tanah. Ayo teman-teman, ayo kita pulang.
namun belum mendapatkan hasil. Kemudian tuan tanah menyuruh anak buahnya untuk mencari dosen tersebut. Pengumuman, tuan tanah mengadakan sayembara bagi yang bisa menemukan bocah kecil akan diberikan hadiah. Berita sayembara akhirnya sampai ke telinga orang tua si bocah. Mereka mencari cara untuk menyembunyikan anak mereka agar terhindar dari si tuan tanah. Bagaimana ini, Pak? Pasti anak kita akan dibunuh oleh si tuan tanah yang kejam itu. Mereka mendapatkan ide untuk menyembunyikan anak mereka di sebuah sumur tua. Menjelang tengah malam, bocah itu dan ayahnya pergi menuju sumur tua. Nak, tinggallah di sini dulu. Jika kau sudah aman, Bapak akan kembali menjemputmu. Iya, Pak. Tapi aku takut sendiri. Tidak apa-apa. Berdoalah kepada Yang Kuasa untuk mendapatkan perlindungannya. Bapaknya pun pulang kembali ke rumah dan sangat tidak tega meninggalkan anaknya di kesunyian malam sendirian. Bocah kecil, bocah kecil, bangunlah wahai bocah kecil, tangismu telah menghantui hati kami, katakan sesuatu, kami akan menolongmu. Ya Tuhan, apakah ini bidadari? Cantik sekali. Bidadari, aku ingin si tuan tanah merasakan apa yang kami rasakan. Dan aku ingin menghukumnya atas apa yang dia telah berbuat kepada kami dan kami ini. Oh, tentu saja wahai bocah kecil. Itu hal yang mudah. Pertama, langit berubah semakin gelap. Duar! Di tempat berdirinya tubuh si tuan tanah perlahan-lahan semakin membungkuk. Sudah kuhancurkan kampung ini, sudah kuobrak-abrik, tapi di mana bocah itu? Hei bocah, keluarlah! Kenapa ini? Kenapa dia membungkuk? Kenapa? Kenapa ini?
hampir tidak pernah ia lakukan lagi. Ia lebih senang mengurung diri di rumah. Kesombongan dan keperkasaan tubuh, tegapnya yang gagah, kini telah sirna dengan fisiknya yang membungkuk. Sejak saat itu, orang-orang menyebutnya dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Tanah Bongkok. Agar tidak disebut sebagai orang yang sombong, maka setiap kali bertemu dengan orang lebih tua, anak-anak kampung seberang selalu memberi penghormatan dengan tangan membungkuk. Demikian cerita ini, sikap saling menghargai dan menghormati hak orang lain harus dijalankan sejak dini, agar kelak dewasa tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh yang bisa merugikan orang lain. Pesan orangnya, maka belajarlah menghargai orang lain seperti kau menghargai dirimu sendiri. Pesan khusus dari saya, bukalah selalu bukumu, jangan biarkan berlalu. Bacalah selalu bukumu, jangan sia-siakan waktumu. Salam literasi perpustakaan Indonesia.